Kabaroto, balik lagi bersama gue Dion di sini di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Nah, kali ini Sobat Kabaroto, ada satu hal menarik di mana hari ini gue akan kasih salah satu tips buat Sobat Kabaroto yang pastinya punya kendaraan pribadi nih ya. Nah, kebetulan nih gue punya tips nih buat Sobat Kabaroto semua, buat Sobat Kabaroto yang punya kendaraan keluaran Eropa. Gue punya tips di mana kan pastinya Sobat Kabaroto memakai kendaraan Eropa tersebut mungkin untuk harian atau sekedar hobi. Tapi di selang waktu berjalan Sobat Kabaroto pakai mobil sekitar 10 tahun ke atas, nah pasti di situ mulai ada tuh namanya interior udah mulai kendor atau mulai interiornya ada sedikit kotor. Nah, di sini gua udah temuin salah satu bengkel yang pastinya udah bisa banget nih buat ngebenerin interior mobil-mobil keluaran Eropa yang kiranya 10 tahun ke atas itu selama pemakaian bisa mulai kisut atau mulai panel-panelnya kebuka. Nah, buat tahu kelebihan lanjutnya, kita langsung aja cek ke dalam. Let's go. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gue udah masuk ke area dalam dari mobil Mercedes-Benz Viano produksian tahun 2001. Seperti yang tadi gue bilang di depan, mobil keluaran Eropa yang sekiranya udah digunakan atau produksian udah penggunaan 10 tahun ke atas, biasanya akan mengalami penurunan kualitas nih. Penurunan kualitasnya biasanya bisa kita lihat dari beberapa area. Seperti yang ada di samping gue ini adalah bagian panel pintu samping yang udah mulai kebuka nih Sobat Kabaroto. Ini kan nggak enak banget nih dilihatnya nih. Nah, itu ntar kita akan coba restorasi. Selain itu, selain di area pintu samping, ada juga nih di area jok. Bisa kita lihat seiring berjalannya kita menggunakan mobil kita, pastinya kan jok ini fungsinya untuk duduk. Seringnya jok ini didudukin, biasanya membuat kulit dari jok ini lama-lama akan mengendur Sobat Kabaroto. Bisa kita lihat nih. Di sini udah mulai kendor ya. Selain kendor juga batas-batas dari kulit jok ini, sambungan dari jok ini akan ada yang namanya flek. Itu sih memang cukup lumrah ya Sobat Kabaroto, namanya juga mobil yang sering kita pakai. Pastinya sering kita naikin juga, itu akan mengalami penurunan kualitas. Tapi nggak berhenti sampai di situ Sobat Kabaroto. Selain di area jok, kita bisa lihat juga nih, ternyata di area kaki dari jok ini mengalami belang warna. Bisa kita lihat nih, warnanya emang kontras banget nih belangnya Sobat Kabaroto. Nah, selain di area jok, ini juga nih salah satu yang paling penting. Kita harus coba cek area atap dari mobil keluaran Eropa punya kita nih. Nah, biasanya kalau misalkan pemakaian 10 tahun ke atas itu, area atap ini biasanya sedikit mengendur nih. Nah, kalau misalkan masih bisa dipencet kayak gini, tandanya ini belum kenceng nih. Nggak seperti mobil keluaran baru yang biasanya masih solid bentuknya dan juga saat disentuh tidak ada rongga. Nah, beres dari situ, gue udah tahu nih gimana nih caranya mengatasi interior mobil ini, khususnya mobil-mobil Eropa, agar kembali fresh seperti sedia kala. Gue ada di salah satu bengkel yang bisa mengatasi masalah-masalah dari interior mobil Eropa, yaitu Carvarian Restorer yang ada di Bilangan Buaran, Tangerang Selatan. Gue sih tadi udah janjian sama pemilik dari bengkel ini yang namanya Om Ferry. Nah, Om Ferry ini nanti bakal ngasih tahu nih tips-tips apa aja yang sekiranya bisa Sobat Kabaroto pakai untuk mobil-mobil Eropanya Sobat Kabaroto, biar interiornya yang tadinya udah mulai mengendur seperti ini bisa kembali fresh dan juga cakep seperti sedia kala. Stay tune terus Sobat Kabaroto. Sobat Kabaroto, oke nih, sekarang karena tadi gua udah bilang bahwa kita akan ngebahas tentang interior mobil Eropa, jadi setnya emang harus interior banget nih Sobat Kabaroto. Di samping gua sekarang udah ada Om Ferry dari mana Om bengkelnya, coba bisa dijelaskan? Oke, saya dari Carvarian Restorer, bengkel kita di daerah Serua Ciputat, Tangerang Selatan ya. Oke, Tangerang Selatan ya. Nah, ini bengkelnya menarik banget nih Sobat Kabaroto. Kalau anak-anak sekarang bisa bilang tuh hidden game banget. Jadi tadi gue sama tim udah sempet nyari, tapi ternyata rada belusukan ke dalam. Tapi jangan salah, biar kata belusukan ke dalam, tapi full semua garasinya, mobil-mobilnya canggih. Dari Eropa, Jepangan ada semua Om ya. Oh, ngeri pokoknya nih bengkelnya. Jadi gini Om, ngebahas tentang interior mobil Eropa dari Om Ferry sendiri itu kira-kira dari konsumen yang udah pernah datang nih, kalau misalkan interior mobil Eropa tuh penyakitnya apa aja sih Om biasanya? Iya, kalau interior mobil Eropa itu kalau udah usia mobil di atas 10 tahun ya, rata-rata udah mulai ada
keluhan ya, seperti jok yang mulai pecah, bahan jok mulai pecah, dashboard yang sudah mulai retak-retak. Ya itu sih umum ya, karena mungkin faktor dari pemakaian dan cuaca juga gitu. Oh, jadi cuaca juga ngaruh tuh ya selain dari pemakaian juga. Iya, karena iklim di kita ini kan kalau menurut saya kan iklimnya tropis ya, panas ya. ya. Jadi mungkin di desainnya ini cocoknya untuk yang dingin ya. Jadi dingin, apalagi material-material si mobil-mobil Eropa ini kan lebih kebanyakan dia juga ada soft touch. Jadi ada bahan gimana si bahan itu nyimpan seperti kayak minyak atau cairan. Oh ya. Dimana kalau nanti sudah terlalu lama itu cairan itu atau minyak itu akan keluar. Nah, itu menyebabkan kerusakan. Oh, jadi kalau indikasinya nih kalau misalkan selain dari jangka waktu 10 tahun pemakaian bisa dilihat kalau misalkan cairannya udah mulai keluar, terus habis itu udah mulai keriput-keriput tuh udah harus mulai diatasi tuh ya berarti? Iya, ada seperti itu. Intinya sih sebenarnya karena mungkin faktor juga mobil sering parkir di terik ya, kejemur, jadi kabin yang panas, akhirnya menyerap ke material-material di interior. Efeknya lambat laun pasti ada perubahan. Ada perubahan ya. Oke, nah itu seperti yang tadi gue bilang juga di awal Sobat Kabar Oto, berarti udah valid nih dari Om Ferry sendiri bilang bahwa 10 tahun pemakaian aja itu udah bisa jadi indikasi bahwa nih interiornya udah mulai ada yang sedikit keriput-keriput, mungkin udah mulai ada flek. Nah, yang paling pengalaman baru juga nih, ilmu baru buat gue pribadi adalah kalau setelah 10 tahun pemakaian ataupun lebih itu udah minyak mulai keluar juga tuh ya, terutama mobil-mobil Eropa ya. Iya, ada beberapa mobil-mobil Eropa, Jepang pun ada yang menggunakan material seperti itu ada. Oh, yang tadi soft touch itu ya? Iya, soft touch. Oke. Nah, kalau dari Om Ferry sendiri nih yang udah lumayan lama lah bergelut di bagian restorasi interior nih, kira-kira tips apa nih buat Sobat Kabar Oto yang sekiranya punya mobil Eropa tapi dia juga harus merawat bagian dari interiornya? Kalau dari Om Ferry apa nih tipsnya? Ya, sebenarnya sih sama aja ya. Kebanyakan sih kalau kita ini lebih concernnya ke eksterior, ke body ya, seperti detailing atau moles. Nah, tapi interior juga wajib kita perhatikan juga ya. Ya sebenarnya yang paling umum adalah misalkan jangan sering terparkir mobil tuh dengan terik matahari langsung, karena pasti ada efek ke interior lah, ke kulitnya, biar jadi sampai kering. Kalau kering nanti retak-retak, pecah, ya gitu kan. Dashboardnya pun lama-lama juga akan bisa retak atau berminyak. Dan penanganan yang paling benar adalah ya kalau parkir itu ya tempat yang teduh, atau mungkin di kacanya dikasih apa tuh namanya tuh? Oh, yang biasa cover. Iya, cover itu. Ya itu buat membantu aja mencegah gitu. Tapi sebenarnya sih ada juga bahan-bahan di toko-toko banyak ya untuk leader. Gitu iya. Tapi kita harus jeli juga, nggak main semprot, karena yang namanya kulit kalau udah kena kimia atau bahan yang kita beli itu mengandung kimia, ya pasti nanti mungkin untuk di saat diaplikasikan bagus, tapi nanti nextnya ada efek ya. Jadi yang benar-benar yang buat kulit cari yang bahan yang kulit gitu. Jadi emang kalau misalkan treatment kulit tuh emang lumayan khusus juga sih Om. Iya, dia ada balsemnya, dia ada coatingnya sendiri gitu, emang khusus kulit. Oh itu gitu Sobat Kabar Oto. Jadi nggak boleh males lah, dalam artian kalau misalkan Sobat Kabar Oto ini punya mobil, khususnya mobil Eropa, interiornya rata-rata kulit, apalagi kalau tadi Om Ferry bilang bahannya soft touch, penanganannya juga harus khusus nih. Tadi poin yang pertama adalah nggak boleh parkir di bawah trek langsung ya. Yeah. Kalau bisa diusahain ya di tempat teduh atau di bawah. Jangan terlalu sering aja. Ya, jangan terlalu sering tuh parkir di tempat yang terlalu terik. Atau enggak bisa juga dibantu dengan cara pakai cover kaca tuh ya Om kalau parkir tadi itu ya. Atau yang paling simpelnya ya tadi pakai cairan atau sedikit pelembab buat kulit, tapi dipastikan juga itu cocok nggak tuh buat interior mobil kalian. Nah, selain itu nih, kalau biar Sobat Kabar Oto nih yang punya mobil Eropa nih pengen ke Om Ferry, kira-kira bisa dikasih tahu sekali lagi nih di mana tempatnya persisnya ataupun nomor yang bisa dihubungi nih Om. Oke. Bengkel kami tuh ada di Jalan Seruat di daerah Ciputat. Jadi perbatasan antara Jakarta Selatan sama Tangerang Selatan, bisa diakses dari tol, bisa keluar tol Pondok Indah Ciputat atau BSD juga bisa. Alamatnya sih Jalan Seruaraya, Gang Lele
Tangerang Selatan sih itu ya, Ciputat Tangerang Selatan. Lumayan ini juga maksudnya dalam artian dari Jakarta Selatan enak, tapi dari Tangerang Selatan tol juga langsung ya. Aksesnya bisa via tol lagi lebih enak sih. Nah, kira-kira ini nomor yang bisa dihubungi tuh berapa Om? Bisa sebut ke berapa? Oke, kalau nomor kontak saya sendiri adalah di 0811 8600 151. Nah, itu dicatat tuh Sobat Kebaroto, biar yang punya mobil, khususnya mobil Eropa ataupun ya Jepangan juga bisa, tapi interiornya nih udah mulai kelihatan kualitasnya menurun nih, bisa langsung ini datang ke Om Ferry. Oke, sekian dulu Om, terima kasih buat ilmu-ilmunya. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gue udah beres meremajakan interior dari Mercedes-Benz Viano Lansiran tahun 2001. Mau tahu gimana bedanya before dan afternya? Karena kemarin udah lihat before-nya dan juga pengerjaannya, sekarang kita lihat hasilnya. Let's go, kita masuk ke dalam. Seperti yang udah janjikan di awal nih Sobat Kabaroto, bahwa interior ini sudah diremajakan nih. Mercedes-Benz Viano tahun 2001 ini pada akhirnya sudah disegarkan kembali di Carvarian Restorer di area Buaran, Tangerang Selatan. Buat Sobat Kabaroto yang masih penasaran apa aja nih udah ubahannya atau peremajaan apa di dalam mobil ini. Yang pertama, kalau Sobat Kabaroto ingat saat gua hadir pertama kali ke bengkel ini, area panel-panel samping pintu ini masih rengat ya kan, masih kebuka dan juga warnanya kurang segar. Nah sekarang sudah dirapetin lagi dengan warna yang sudah kembali segar dan juga bersih kembali. Selain itu, nah kalau misalnya kita geser ke samping sedikit nih Sobat Kabaroto, pertamanya nih setelah 10 sampai 11 tahun pemakaian atau 10 tahun ke atas pemakaian, di area jok dan lipatan-lipatan jok ini ada flek-flek noda karena pemakaian dan juga warna kusam. Selain itu juga kurang kenceng nih. Tapi sekarang warna kusam tersebut dan flek-flek warna itu udah mulai hilang. Dan juga kulit dari jok ini sudah kencang kembali setelah direstorasi sama si Om Ferry. Beres dari situ, kita nggak boleh lupa nih, tengok juga bagian atasnya. Kita harus cek bahwasannya setelah belasan tahun pemakaian, atap dari interior mobil biasanya udah mulai kendor. Tapi setelah kita bawa ke Om Ferry, nah di sini sudah lebih kencang lagi ya Sobat Kabaroto, walaupun memang masih ada rongganya. Ya maklum lah, namanya juga mobil dipakai. Nah, ini dia nih yang paling signifikan. Dari area samping sini, kita bisa lihat warnanya udah kembali segar ya Sobat Kabaroto. Warnanya udah presisi sama, plek-ketiplek sama jok area depan dan juga belakang nih. Tuh. Jadi nggak perlu ragu deh kalau misalkan mau restorasi interior, mobil Eropa, Jepang ataupun sebagainya, bisa langsung datang nih. Dari area tengah kita udah beres nih Sobat Kabaroto. Nah, jangan salah, nggak cuma di area depan aja, keseluruhan dari interior ini dari depan, tengah dan juga belakang udah diberesin nih di Carvarian Restorer. Mau tahu area belakangnya seperti apa? Yuk langsung kita tengok. Let's go. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Penting banget nih buat kita lihat bahwa detail-detail pengerjaan itu wajib banget kita perhatikan. Ya namanya kalau misalkan peremajaan area interior, kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai pemilik dari mobil harus detail dalam melihat apakah pengerjaan dari sebuah bengkel itu rapi atau tidak. Tapi ternyata gue membuktikan bahwa Carvarian Restorer ini cukup rapi dalam pengerjaan. Karena bisa kita lihat sebelumnya nih area-area plastik-plastik mulai dari meja dan juga kaki-kaki jok ini awalnya belang banget nih. Tapi sekarang udah mulai sama nih ya kan. Area dari kaki-kaki meja, kaki-kaki jok, sampai area-area samping sini sudah mulai sama tuh. Ada satu bagian juga nih Sobat Kabaroto yang gak kalah penting harus dicek. Yang mana di belakang gue ini, gue mungkin agak sedikit geser ke samping ya.
Di area belakang gue ini tadi ada salah satu tempat kecil untuk penyimpanan kunci-kunci dari tools mobil ini yang tadinya warnanya belang banget antara bagian sampingnya dan juga tutupnya. Tapi setelah direstorasi sama Om Ferry, semuanya udah beres, menjadi sama lagi. Seperti itu. Beres kita ngecek area bagian interior dari depan, tengah, dan sampai pun belakang. Semua udah beres aman. Semua warna-warna yang kusam, noda-noda hitam, panel-panel yang mulai lepas, dan juga atap-atap yang kendor udah kembali lagi seperti semula nih. Jadi, gue bakalan nyaman banget nanti ada di dalam Mercedes Viano lansiran tahun 2001 ini. Jadi, pokoknya mobil ini udah seperti sedia kala, seperti fresh baru keluar dari dealer. Buat Sobat Kabaroto semua, perawatan interior itu penting. Maupun mobil mahal, mobil murah, mobil Eropa, mobil Jepang, atau mobil dari manapun, namanya mobil kesayangan harus tetap dirawat. Jadi jangan lupa ya, rawat interior mobil Sobat Kabaroto semua. Tips otomotif apa lagi nih yang Sobat Kabaroto mau kita ulas di YouTube kita? Jangan lupa like, komen, and subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Gue Dion, see you!